Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, pada pembahasan kali ini yang lagi ramai itu adalah sebuah artificial intelligence. Nah, di dalam artificial intelligence ini terdapat pemakai yang sangat banyak sehingga biasa digunakan untuk membantu apa yang kita cari atau apa yang kita ingin ketahui. Nah, dalam pembahasan kali ini untuk apa sih AI itu? Pembahasan di mana natural language processing atau pemrosesan dalam AI. Nah, di sini kita akan membahas tentang ter- hal tersebut. Ya, next, sorry. Natural Language Processing atau NLP, sebuah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antar komputer dalam bahasa manusia. Tujuan utamanya ialah memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang serupa dengan cara manusia melakukannya. Next. Kemudian, NLP sendiri memiliki teknik. Beberapa tekniknya ada tokenan, urutan tekniknya ada tokenisasi, di mana memecah teks menjadi token seperti kata atau potongan subkata. Tahap awal dalam pemrosesan NLP, token bisa berupa kata, morfem, atau karakter. Kemudian ada model Big of Words, di mana memperlakukan dokumen sebagai kumpulan token atau kata tanpa urutan. Kemudian ada efisiensi untuk tugas besar seperti mesin pencari, mengabaikan urutan kata sehingga dapat membingungkan kalimat dengan struktur berbeda. Yang ketiga ada penghapusan stop word, mengabaikan kata umum seperti a, the, atau an. Dilakukan untuk mengurangi waktu pemrosesan dan penyimpanan. Model Back of Words dan mesin pencari sering mengimplementasikannya. Kemudian ada stemming dan lemmatisasi. Lemmatization, meletakkan kata ke bentuk akar. Langkah penting sebelum deep learning, model deep learning umumnya belajar keteraturan ini dari data latihan, menghilangkan kebutuhan langkah eksplisit. Selanjutnya akan dilanjutkan teman. Silahkan Mas Alimun untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja atau alur mapping dari NLP yang ingin kami buat. Yang pertama itu ada pengguna nih, penggunanya itu bisa mengakses suatu web atau aplikasi. Nah, suatu web atau aplikasi ini itu menggunakan mesin inferensi backward chaining dan forward chaining. Nah, nanti itu uh, mesinnya itu mengakses suatu pengetahuan base dari data bahasa, dari data bahasanya itu dari bahasa manusia dan ilmu-ilmu pakar yang seperti apa bahasa yang baku di bahasa yang apa natural language, bahasa daerah kayak gitu. Di setiap bahasanya itu pasti ada bahasa naturalnya. Nah, nanti bisa dikembaliin, di, dijelasin di fasilitas penjelas, nanti dimunculin di aplikasinya, dan keluarnya itu bahasa manusia lagi. Next. Di sini ada smart knowledge base-nya sistem dari NLP. Yang pertama ada manajemen perubahan. Solusi ini melibatkan penerapan proses baru dalam mendigitalkan dan memproses dokumen di lingkungan perusahaan. Membutuhkan partisipasi aktif dari para ahli pengetahuan dalam organisasi. Yang kedua ada gear back in, gear back out. Sesuai dengan prinsip umum yang dikenal, memastikan bahwa proses digital dan ekstraksi informasi dilakukan dengan akurat, menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. Proses penandaan entitas dan hubungan perlu dilakukan secara akurat pula. Yang ketiga ada tim ilmu datanya. Hal ini penting untuk melibatkan
tim ilmu data yang berpengalaman untuk mengawasi implementasi, bahkan jika hal ini melibatkan perekrutan ahli dari luar organisasi. Yang keempat, ada infrastruktur teknis. Implementasi solusi ini memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi, baik di lokasi maupun menggunakan layanan cloud. Jadi ada penyimpanan cloud untuk data-data yang bahasa yang digunakan. Yang kelima ada keterlibatan pengguna akhir dalam seluruh proses. Bahkan pada tahap desain menjadi kunci untuk mendorong adopsi dalam skala besar dan menghindari ketidaksesuaian harapan pada tahap implementasi selanjutnya. Next. Mesin inference yang digunakan tadi yaitu ada dua, forward chaining dan backward chaining. Dalam implementasi forward chaining, sistem dapat mulai dengan informasi dasar dari teks dan menggunakan aturan atau model untuk membangun pemahaman yang lebih tinggi atau mengidentifikasi pola-pola tertentu. Misalnya dalam analisis sentimen, sistem dapat memulai dengan tokenisasi kalimat dan kemudian menggunakan aturan atau model untuk mengidentifikasi apakah kalimat tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Yang kedua ada backward chaining. Sistem dapat dimulai dengan tujuan atau pertanyaan pengguna dan kemudian bekerja mundur untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan atau menyusun jawabannya. Sebagai contoh, dalam sistem pertanyaan dan jawaban, jika pengguna bertanya tentang informasi tertentu, sistem dapat menggunakan backward chaining untuk mencari fakta-fakta yang mendukung jawaban tersebut dalam teks. Lalu untuk user interface atau UI, user interface atau UI yang digunakan pada NLP ini itu menggunakan pihak ketiga. Biasanya dapat berupa software atau berupa web. Contohnya ada pada software itu menggunakan pemrograman VS Code atau sejenisnya seperti Sublime Text dan yang lain-lain. Nah, untuk ini mencakup elemen-elemen seperti input teks, pilihan bahasa, visualisasi hasil, analisis linguistik. Desain yang baik mempertimbangkan keintiman pengguna dan memberikan umpan balik yang jelas terkait pemahaman teks atau perintah suara. Lalu bagaimana dengan contoh programnya? Untuk contoh programnya sendiri seperti ini. Di sini saya menggunakan pihak ketiganya yaitu Google Colabs yang berupa web. Di sini untuk mengakses awalnya itu perlu import NLTK atau yang digunakan sebagai inputan awal dari teks. Nah, lalu dari NLTK itu menginput seperti stopword, word tokenize, dan lematizer dan stemmer seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Untuk teks yang akan digunakan pada kali ini yaitu Natural Language Processing involves the interaction between computer and human using natural language. Nah, teks ini nanti akan diolah tiga kali yaitu dengan stop words, lematizer atau lematisasi, dan juga stammer. Untuk menggunakan stop word sendiri seperti ini, set stop word English. Untuk kali ini menggunakan bahasa Inggris karena English. Dan lemmatization-nya ini untuk memisahkan kata-katanya atau memfilter. Stammer hampir mirip seperti lematizer. Untuk menampilkan hasil sendiri dapat di-print sebagai berikut. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Setelah di-run akan memunculkan hasil seperti ini. Untuk teks asli sendiri kan ini. Natural language processing involves interaction between computer and human using natural language. Nah, saat teks asli ini ditokenisasi, kata-kata ini akan dipisah untuk masing-masing kata. Natural language processing involves the interaction between sampai dengan ke natural dengan dipisahkan tanda koma. Lalu dengan stop word, maksudnya menghilangkan stop word yang on, in, the itu menjadi seperti ini. Ini terlihat bahwa the-nya hilang. The, n-nya itu hilang. Lalu untuk lemmatization, ini menghilangkan tambahan. Misalnya komputer. Nah, ini kok ada S-nya kan, S-nya hilang. Dan selanjutnya itu stemming. Stemming itu em, mengubah bentuknya ini menjadi bentuk akar. Akar, maksudnya bentuk dasar dari kata tersebut sebelum diubah. Pada sini misalnya processing. Processing kan ini ada tambahan ing. Nah, ini tinggal proses.
Seperti itu. Eh, Mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja mungkin yang dapat disampaikan.